Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbil la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di siang hari ini lewat media yang kita cintai bersama ini. Dan kita masih kembali dalam program ATKJ, Anda tanya kami jawab. Dan tadi ada soalan yang pertama tentang batasan suka dan tidak suka bagi orang yang memberi dan menerima saat memberikan sedekah hadiah atau memberikan atau menerima sedekah dan hadiah. Apa batasannya? Orang ini suka ataukah tidak suka? Pertama, ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yahillu malumri'im muslim illa biti binafsi minhu. Tidak halal harta seseorang muslim kecuali diterima karena keridhaan. Dari pihak penerima, sebagian ulama mengatakan bahwa ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, dia berprasangka bahwa yang memberinya itu betul-betul karena keikhlasan dia memberikan hadiah ataupun sedekah. Kemudian kondisi yang kedua, dia ragu-ragu apakah dia memberinya itu karena keikhlasan ataukah tidak. 50-50. Kemudian yang ketiga, dia yakin bahwa dia memberi itu nampaknya tidak ikhlas. Maka dalam satu kondisi seseorang boleh menerimanya. Kalau Anda yakin bahwa saudaranya memberi sesuatu dalam bentuk hadiah atau sedekah, memang Anda berprasangka baik bahwa dia memberi itu karena keikhlasannya, karena ingin menolong kita, maka halal kita terima hartanya atau barangnya atau bendanya yang merupakan hadiah atau sedekah. Tapi kalau kita tidak yakin dia ikhlas atau tidak, masih ragu-ragu, atau lebih besar keyakinannya bahwa dia tidak ikhlas, saya sekedar mujamalah saja, maka sebaiknya jangan diambil. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi, tidak halal harta seorang muslim itu kecuali diberi karena kerelaannya, karena keridhaannya. Adapun dari pihak pemberi sedekah atau pemberi hadiah, ya tentu kembali kepada diri Anda yang memberi. Apakah Anda ikhlas atau tidak ikhlas? Tetapi sekali lagi bahwa ikhlas tidak ikhlas itu kan harus dilatih. Kalau Anda nunggu ikhlas kapan? Jadi sedekah itu memang harus ada latihan. Terkadang awalnya berat, kurang ikhlas, tapi dengan seiringnya waktu, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang nanti diikhlaskan itu. Sama dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika dia mengatakan, talabtul ilma li ajli dunya wa ya'bal ilmu illa lillah. Awalnya aku mencari ilmu itu karena dunia, tapi rupanya ilmu itu tidak mau dicari kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mungkin ini sebagai jawaban. Ya baik Ustaz, mungkin sedikit tambahan Ustaz, mungkin maksud dari antara salah satu maksud dari soalan tadi ialah ada hubungannya dengan Ali Imran Ustaz, ayat yang ke-92 Ustaz. Lan tanalul birra. Nah Ustaz. Iya. Ya, tentang ayat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, bahwa seseorang tidak akan mendapatkan level albir. Albir itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala artinya kumpulan sifat-sifat kebaikan, itu terangkum dalam bahasa Arab dalam sebutan albir. Makanya ada istilah birrul walidain dan begitu seterusnya. Artinya bahwa orang tidak mungkin sampai kepada level albir, mampu mengumpulkan banyak amal soleh dalam satu waktu, kecuali dengan cara kita bisa menginfakkan harta, yang harta itu sebenarnya
kita sukai. Ketika ayat ini turun, saya contohkan, Abdullah ibn Umar radhiyallahu an membeli seorang budak wanita, dan dia suka dengan budak wanita itu karena kecantikannya. Akhirnya kemudian dia pun memerdekakan budak itu dan mengatakan, anti hurratun liwajhillah, kamu merdeka karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia tidak mengambil dia sebagai budaknya, padahal dia suka, dia cinta, ya. Ataupun contohnya ketika dia dihabarkan kuda-kudanya dicuri, penjaga-penjaganya ikut dicuri juga. Kemudian setelah itu dihabarkan bahwa penjaganya selamat. Kemudian Abdullah ibn Umar mengatakan kepada penjaganya, kenapa engkau tidak lari? Kemudian budak ini mengatakan, tidak mungkin aku lari, aku sangat cinta dengan dirimu. Kemudian Abdullah ibn mengatakan, Allah, apakah betul kau mencintai aku? Iya. Akhirnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu pun mengatakan, anta hurrun liwajhillah, kalau begitu kau merdeka karena Allah. Setelah beberapa hari rupanya terdengar kabar bahwa yang mencuri kuda itu adalah orang-orang Khawarij, dan kuda-kudanya ada di pasar. Ya, kemudian dilaporkan kepada Abdullah ibn Umar. Akhirnya Abdullah ibn Umar pun datang ke pasar itu, nampak kuda-kuda di depannya. Tetapi akhirnya dia mengatakan, tidaklah, aku ingin mengambil pahalaku kelak pada hari kiamat, tidak mau mengambil di dunia. Biarlah ini sedekahku kepada mereka. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya bahwa seseorang ingin menginfakkan apa yang ia cintai memang agak berat, karena manusia itu memang difitrahkan cinta harta, sehingga memang perlu mujahadah, ada kesungguhan menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Tidak sembarang orang gitu ya. Ya, tapi batasannya cinta dengan tidak cinta ya tentu kita yang tahu sendiri fitrah kita ini. Umpamanya Anda baru punya emas, Anda seorang istri baru dibelikan emas oleh suaminya. Mungkin seumur hidup Anda tidak pernah menggunakan kalung, gelang, tiba-tiba diberikan oleh suami, kan senang banget begitu. Di satu waktu kemudian mungkin di depan rumah Anda ada masjid yang belum jadi, atau mungkin ada anak yatim. Kira-kira nih, harta yang Anda cintai, yang selama ini Anda inginkan, tiba-tiba sudah dibelikan suami, tiba-tiba harus diinfakkan karena melihat kasihannya orang-orang miskin atau kasihannya masjid belum jadi. Itu bisa enggak gitu ya? Kita ini menginfakkan harta yang sangat dicintai, yang selama ini ditunggu-tunggu. Oh, boleh juga mungkin analoginya seperti itu. Karena kalau kita lihat para sahabat kan luar biasa, seperti kasus Abu Dahda umpamanya. Abu Dahda itu punya kebun yang luar biasa gitu. Bahkan kebun itu di tengah kota dan sangat dicintai dan keluarganya. Tapi kemudian diinfakkan kepada Nabi SAW karena mendengar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai level albir, sampai mampu menginfakkan harta yang kalian cintai. Wallahu a'lam. Ya baik, demikian dari pertanyaan yang pertama. Kita akan beranjak ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan singkat dari Umu Ais di Singapura dengan pertanyaan, Ustadz, bolehkah saya berdakwah hanya dengan melalui WhatsApp saja Ustadz? Demikian Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Berdakwah lewat WhatsApp sebuah kebaikan. Seperti Syekh Utsaimin pernah ditanya soal hukum berdakwah lewat media. Terkadang hari ini bisa menjadi sebuah hal yang dianjurkan, bahkan kewajiban berdakwah lewat media, karena dikhawatirkan kalau seandainya media ini dipenuhi oleh dakwah-dakwah orang-orang yang menyerukan kepada neraka, kepada syaitan dari firqah-firqah sesat atau mungkin di luar daripada Islam, maka kita harus menandingi, mengimbangi dakwah-dakwah mereka lewat media. Tapi tentu ulama mengatakan bahwa harus ada dua syarat yang harus Anda penuhi. Pertama, bahwa isi konten dan tujuan itu betul-betul tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Maksudnya tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, dan ditulis karena pengetahuan. Karena bagaimanapun bahwa ilmu itu harus ada pengetahuan yang dimiliki, supaya dengan ilmu itu tahu yang disampaikan. Jangan sampai kemudian berdakwah dengan kejahilan.
copy paste, entah tulisan siapa, main copy paste, main sebar, ini kan bahaya. Rupanya syubhat pula isinya. Jadi harus ada ilmu pengetahuan dan berdakwahlah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ilmu yang Anda miliki. Tulis sesuai dengan yang Anda miliki apa. Anda perlu kemudian kita berlebihan, ya, sesuatu yang kita tidak tahu kemudian kita tulis, dan itu bahaya. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Ya, artinya konten-konten yang diletakkan di dalam sebuah artikel atau mungkin yang Anda tulis gitu kan, bukan dalam bentuk provokasi atau apalah namanya gitu kan, sehingga menyebar perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang ketiga tentu juga seruan dakwahnya sesuai dengan hajat dan kebutuhan, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak membosankan, ya, ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang memang tidak bahasa-bahasa yang kurang sopan, artinya betul-betul bahasanya yang santun, dan begitu seterusnya. Artinya jangan sampai keluar dari dhawabit syar'i, ya, batasan-batasan syariat. Dan baik berdakwah lewat WA, ya, lewat Facebook, lewat YouTube, lewat macam-macam, baik, ya, karena itu kan hanya wasilah saja menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Tetapi juga niat dakwah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena apa-apa. Karena banyak orang yang berdakwah di media ini sebenarnya tidak tahu siapa yang menulisnya, tujuannya apa tulisan itu. Ya, bahkan banyak juga yang kemudian dijadikan sebagai objek penipuan, naudzubillah. Maka ya lillahi ta'ala, dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, mencari pahala, mencari keridhaan, mudah-mudahan dengan tulisan itu akan dikenang dan akan menjadi amal jariah bagi kita. Maka jangan sembarang nulis, takut dijadikan dosa jariah setelah kematian kita. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita akan teruskan dengan pertanyaan berikutnya dari Bu Halimah di Singapura dengan pertanyaan, bagaimanakah dengan orang yang masih malas berdoa dan kalaupun berdoa maunya tergesa-gesa dan orang tersebut mengatakan sudah berdoa juga tidak terkabul. Mohon pencerahannya Ustaz. Demikian. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Doa itu sebenarnya sebuah kebaikan. Karena doa itu kan mencakup semua ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan itu terkandung doa. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau apapun. Ya, dalam setiap ibadah itu terkandung doa yang disebut dengan doa ibadah. Minimalnya ketika kita sholat kan kita berdoa, mudah-mudahan sholat kita diterima, mudah-mudahan sholat kita berpahala, mudah-mudahan sholat kita masukkan kita ke surga. Itu minimalnya. Ya, artinya setiap ibadah itu pasti terkandung doa. Dan di sana ada dua masalah, dan ini yang kemudian yang saya anggap pertanyaan itu mungkin menyangkut dua masalah. Doa ketika Anda dirundung sebuah permasalahan, ada masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah anak-anak, masalah pekerjaan dan yang lainnya. Ya, terkadang seseorang tergesa-gesa ketika meminta kepada Allah kok tidak dikabul-kabulkan. Masalahnya si jelimet saja, masih susah keluar dari masalah, tidak pernah terurai dan begitu seterusnya. Maka ingat sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan dikabulkan doa-doa kalian selama kalian tidak tergesa-gesa. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, apa yang dimaksud tergesa-gesa di sini? Maka Nabi SAW mengatakan, da'autu rabbi falam yastajibli. Aku berdoa kepada Rabbku, tapi Rabbku tidak kunjung mengabulkan doaku. Artinya tidak boleh seseorang itu tergesa-gesa dengan mengatakan aku sudah banyak berdoa kok tidak dikabul-kabulkan. Justru ini yang menjadikan doa Anda tidak dikabulkan. Karena ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, di mana Nabi SAW mengatakan, ma'alal ardi muslimun yad'ullaha bida'watin illa atahullahu iyaha. Kata Nabi SAW, tidaklah di permukaan bumi seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali pasti Allah akan mengabulkan doanya. Ataupun sarafa anhu atau surifa anhu minas su' mithluha. Atau boleh jadi tidak dikabulkan permintaannya, tetapi dipalingkan darinya keburukan yang semisal dengan doanya. Atau kata Nabi SAW, boleh jadi dalam rangka untuk
diangkat derajatnya kelak di sorga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kata para ulama mengatakan bahwa pengabulan doa itu ada 3. Satu, dengan cara dikabulkan secara cash. Boleh jadi setelah Anda berdoa sebulan 2 bulan dikabulkan. Yang kedua, dihindarkan dari bahaya yang kalau seandainya Allah berikan permintaan Anda tidak sebanding dengan bahayanya. Dan yang ketiga, boleh jadi dalam bentuk pengangkatan derajat, sengaja disimpan pengabulannya untuk di akhirat, mengangkat derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah sedih, tidak ada ruginya kedua itu. Berdoalah terus. Kalaupun mungkin tidak dikabulkan yang Anda harapkan, boleh jadi Allah berkehendak lain. Boleh jadi pengabulannya cara yang lain, cara yang boleh jadi jauh lebih baik dibandingkan yang Anda minta. Contoh umpamanya, kalau seandainya Anda berdoa ingin rumah karena masih ngontrak, ya, ingin pekerjaan yang layak karena ya masih serabutan dan begitu seterusnya, ya. Terus berdoa tiap malam, tapi tak kunjung-kunjung juga bisa mampu beli rumah, ataupun mungkin tidak kunjung-kunjung mendapatkan pekerjaan yang layak, kasih serabutan saja. Akhirnya suatu hari boleh jadi Anda sedang naik motor di tengah jalan, kemudian tiba-tiba terjadi tabrakan besar di hadapan kita, yang seandainya kalau logika itu dipakai, kita pun ikut tertabrak di situ. Tetapi Allah hindarkan sehingga kita selamat. Coba seandainya, kalau seandainya Anda dikabulkan doanya, satu sisi mungkin Anda dapat rumah, satu sisi Anda mendapatkan pekerjaan, tapi sisi lain Anda ditabrak mobil, kemudian Anda sakaratul maut, atau boleh jadi Anda parah, perlu biaya, boleh jadi rumah yang baru Anda beli bisa dijual untuk perawatan Anda, akhirnya tidak dapat apa-apa. Jadi terkadang seperti itu cara pengabulannya, kita tidak tahu, ya, cara pengabulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Allah yang menciptakan kita, Allah lebih paham maslahat kita. Wallahu a'lam. Baik, kita masih bersama di program Mati Kaji. Silahkan terus mengirimkan pertanyaan di nomor 081803106106. Dan kali ini kita akan bacakan pertanyaan dari Ibu Tirta di Batam dengan pertanyaan, berapa lama maksimal batas waktu seorang wanita mengalami haid menurut Islam? Putri kami usia 18 tahun, biasa paling lama 7 hari. Sekarang ini sudah hari yang ke-10, masih keluar darah. Mohon pencerahan Ustadz, apakah masih termasuk darah haid, Ustadz? Demikian. Ya, alhamdulillah. Soal batasan apakah seorang wanita itu punya hari dalam batasan haid, ulama fikih sudah bicara masalah ini. Artinya bahwa setiap wanita itu pasti punya kebiasaan hari, tidak mungkin tidak punya, pasti punya kebiasaan hari. Ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 10 hari, itu mesti ada, ya. Masing-masing wanita pasti tahu. Ada yang cepat, kadang 3 hari selesai, ya, kadang-kadang lambat, kadang di atas 7 hari. Itu semua wanita berbeda-beda kebiasaannya. Tetapi yang jelas bahwa kalau memang Anda sudah sering kali haid, kemudian sudah tahu patokannya, setiap bulan itu Anda haid, di hari ke-7 sudah kering, berarti jadilah patokan 7 hari itu sebagai waktu kebiasaan. Tapi kalau seandainya suatu ketika ini siklusnya kemudian bergeser, ya, biasa 7 hari, ini sudah setahun 2 tahun biasa 7 hari, kok sekarang kok nambah dari 7 hari ke 8 hari, atau dari 8 hari ke 9 hari, atau dari 9 hari ke 10 hari, maka lihat darah yang keluar. Kalau seandainya darah yang keluar setelah masa kebiasaan itu, ciri-cirinya, sifat-sifatnya persis seperti darah haid, maka dikategorikan darah haid. Artinya akan ada perubahan kebiasaan di sini. Tapi kalau seandainya darah yang keluar itu di luar daripada batas kebiasaan yang Anda biasa haid, maka darah itu kalau tidak sifat-sifat dan juga ciri-cirinya darah haid, berarti masuk dalam kategori istihadhah namanya. Istihadhah itu artinya darah penyakit, ya. Dan itu tidak menjadikan Anda meninggalkan sholat, tidak menjadikan Anda meninggalkan puasa, Anda tetap sholat, ya. Lain haid dengan istihadhah. Kalau haid itu kan tidak sholat, tidak puasa. Kalau istihadhah ini Anda wajib sholat, tetap wajib puasa Ramadan, dan Anda mandi, berwudu gitu, ya. Ya, karena kan beda hukumnya. Jadi dilihat, kalau ada darah yang tidak terhenti dari luar kebiasaan, lihat darahnya. Kalau sifat-sifatnya seperti darah haid, berarti darah haid. Kalau bukan, maka itu masuk pada istihadhah. Wallahu a'lam.
Baik, kita masih bersama di program ATKJ Anda Tanya Kami Jawab, dan kali ini kita membacakan pertanyaan yang berasal dari penanya dari Ibu Umi di Pasir Gudang, Johor, Malaysia, dengan pertanyaan, saat ketika kita berbuka puasa setelah minum air yang manis, apakah boleh mengerjakan sholat tanpa berwudu lebih dahulu? Terus yang kedua, apakah seorang muslimah yang sedang safar boleh mengerjakan sholat dengan memakai baju yang longgar dan memakai stocking tanpa memakai mukena? Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ya, Anda berbuka puasa, minum air manis, kemudian langsung sholat tanpa berwudu, sah nggak sholatnya? Ya nggak sah lah kalau nggak berwudu. Mungkin maksudnya Anda sudah berwudu, kemudian Anda berbuka gitu ya. Apakah kemudian setelah minum kopi, minum teh, masih terasa lah lengket gula di mulut, apakah boleh sholat? Ya boleh, karena minum itu bukan pembatal wudu ya, kecuali Anda kentut gitu ya, Anda buang hajat, itu beda ceritanya. Jadi kalau hanya minum saja, walaupun masih mungkin terasa lah manis-manis di mulut, itu tidak membatalkan wudu. Anda boleh langsung sholat, wallahu a'lam. Adapun soal pakaian, ketika Anda safar tidak bawa mukena, batasan-batasan pakaian seorang wanita untuk sholat itu seperti apa? Ya, ada sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Salamah ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atusallil mar'atu fi dhir'in wa himarin laisa 'alaiha izar." Jadi Ummu Salamah bertanya kepada Rasul, boleh nggak seorang wanita itu sholat menggunakan pakaian wol ya, dan juga kerudung jilbab, dan tidak menggunakan izar, menggunakan kain? Maka Nabi SAW mengatakan, idza kana adh-dhir'u sabighan, apabila pakaian mantel itu, wol itu, sabighan yughatti, bisa menutupi dhuhura qadamaihi, sampai menutupi kedua kakinya. Jadi pakaian mantel itu dari atas sampai menutup ke kakinya, kedua kakinya. Kemudian jilbabnya menutupi wajah sampai ke lehernya, maka dianggap sah, dianggap boleh sholat dengan itu. Dari sini menunjukkan bahwa seorang wanita itu sholat tidak harus pakai mukena, bahasa kitanya ya, tidak harus pakai mukena, tapi boleh menggunakan pakaian-pakaian yang intinya tidak membuka aurat, tidak sempit gitu ya. Yang penting dari atas kepala sampai kaki tertutup, kemudian tidak sempit, tidak membentuk badan, maka dianggap sah, karena intinya menutup aurat sebenarnya. Ya, tidak harus pakai mukena gitu ya. Itu harus dipahami. Umpamanya kita lihat sekarang kan pakaian-pakaian syar'i yang dipakai oleh akhwat itu kan sebenarnya sudah cukup untuk sholat, karena sholat itu yang boleh tampak hanya muka dan wajah saja ya, selebihnya tertutup. Kalau memang itu yang dimaksud Anda, maka tidak ada masalah walaupun tidak pakai mukena secara khusus. Wallahu a'lam. Ya baik, kita akan kembali Ustaz meneruskan dengan pertanyaan yang berasal dari Suryati di Singapura. Jika kami tidak sholat, kami bisa dianggap kafir. Bagaimanakah dengan haji, zakat, dan puasa? Apakah sama hukumnya apabila kami tidak melaksanakannya? Demikian Ustaz. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Soal apakah meninggalkan zakat, puasa, haji sama juga dengan meninggalkan sholat bisa kufur? Ya, saya akan ambil perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab ketika memberikan syarahan dalam Sahih Bukhari, di mana beliau mengatakan, wa aktsaru ahlil hadis ala anna tarkas salati kufrun duna ghairiha, bahwa kebanyakan ahli hadis mengatakan bahwa meninggalkan salat bisa kufur, tetapi selain salat, maksudnya puasa, zakat atau haji, tidak sama hukumnya. Artinya hanya salat saja. Itu kebanyakan hadis-hadis yang menceritakan tentang orang yang meninggalkan bisa kufur, hanya hadis-hadis seputar sholat saja. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Al-Furu', wala yukaffar bitarki saumi wa zakati wal hajj,
tidak dikafirkan orang yang meninggalkan puasa, zakat dan juga haji. Kemudian juga Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan dalam Syarhuz Zad, al-arkanul khamsatu fil Islam minha ma tarakahu kufrun bil ijma'. Kata Syekh Utsaimin bahwa dari rukun Islam yang 5 itu ada yang sifatnya kalau ditinggalkan kufur setelah ijma', seperti umpamanya 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalau ditinggalkan ya jelas kufur, karena syarat masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, amma baqiyatul arkan fa fiha khilafun. Adapun selain daripada 2 kalimat syahadat itu menjadi khilaf. Kemudian dia mengatakan walakin as-sahih annahu la yukaffar illa bi tarkis salati faqat. Orang yang meninggalkan rukun Islam tidak dikafirkan kecuali salat. Jadi di sini menunjukkan bahwa kalau meninggalkan salat sudah jangan ceritalah. Hadis-hadis soal orang yang meninggalkan salat bisa kufur terlalu banyak. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika meninggalkan puasa, zakat atau haji, ini menjadi khilaf ulama, tetapi yang rajih tidak dikafirkan. Ingat catatannya, selama masih meyakini kewajibannya. Tapi kalau tidak meyakini kewajibannya ya kafir gitu ya. Walaupun ada puasa, tetap aja kafir kalau tidak meyakini bahwa puasa Ramadan itu wajib atau haji itu wajib, walaupun ada haji. Jadi intinya orang ini masih meyakini kewajibannya, cuman mungkin karena ada hal-hal yang menjadikan dia malas, tidak melaksanakan zakat, tidak mau puasa, tidak mau haji dan begitu seterusnya, maka ulama mengatakan tidak kafir, tapi dia fasik. Wallahu a'lam. Baik, kita akan kembali Ustaz bacakan pertanyaan yang berasal dari Ummu Ilyas di Bengkong dengan pertanyaan, anak saya bertanya tapi saya tidak bisa jawab tentang penentuan para khalifah, apakah disesuaikan dengan urutan masuk Islamnya mereka? Khalifah Umar lebih awal masuk Islam, kemudian Utsman dan seterusnya, apakah begitu Ustaz? Demikian. Ya, alhamdulillah. Urutan khalifah sudah jelas. Ya, ada namanya Khulafaur Rasyidin, dimulai dari Abu Bakar radhiyallahu. Kenapa? Karena memang Abu Bakar orang termulia setelah Nabi. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkuasa tidak lama, hanya 2 tahun 3 bulanan, 2 tahun 3 bulan setengah gitu ya. Dan usia dia sama dengan usia Rasul, di 63 tahun meninggal. Kemudian khalifah yang kedua Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia orang terbaik kedua setelah Abu Bakar. Dari Nabi SAW cukup lama Umar itu berkuasa, sampai hampir 10 tahun 6 bulan, dan usianya juga sama dengan usia Nabi SAW. Di 63 tahun dia meninggal. Kemudian yang ketiga Utsman. Utsman ini menjadi khilaf soal keutamaan dengan Ali, bukan soal khilafah. Apakah Ali lebih utama dibandingkan Utsman atau Utsman lebih utama dengan Ali, tapi bukan soal khilafah. Ya, soal kepribadian. Tapi kalau soal khilafah tentu Utsman lebih dahulu. Itu kesepakatan ahli sunnah. Setelah Umar ibn Khattab adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu an yang berkuasa sampai 14 tahun, dan dia usianya cukup tua juga. Dia meninggal di usia 82 tahun. Kemudian setelah itu Ali radhiyallahu an tidak lama berkuasa, hanya 4 tahun saja, dan Ali radhiyallahu an juga meninggal di usia sama dengan usia Rasul, 63 tahun, ditikam oleh Abdurrahman ibn Mulzam, seorang Khawarij. Ya, jadi susunan Khulafaur Rasyidin itu bukan karena awal atau akhir masuk Islam, tidak. Tetapi susunan itu sudah tertera dalam sejarah, yang nomor pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Hasan. Dan Hasan ini 6 bulan menutup khilafah nubuwah yang 30 tahun. Baru setelah Hasan terjadilah pergeseran yang disebut dengan mulkun warahmah, dan raja yang pertama adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Baik, kita akan kembali membacakan pertanyaan yang berasal dari Ummu Fahri di Singapura dengan pertanyaan, saya diberikan fasilitas yang baik di tempat saya bekerja, tapi saya tidak boleh sholat, sehingga saya harus keluar dari rumah bos saya waktu saya mau sholat. Hal lain lagi, saya harus mengantar ibunya ke tempat ibadah mereka setiap hari Minggu dan harus menunggu sampai selesai ibadah mereka. Mohon pencerahan dari Ustadz, saya harus bagaimana? Sedangkan kalau saya batalkan kontrak, maka saya akan didenda
yang saya tidak sanggup untuk membayar dan nama saya akan masuk daftar blacklist, tak boleh kerja lagi di Singapura. Demikian Ustaz. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya semoga Allah memudahkan urusan Anda, karena ini kalau bahasa saya dilematis sekali ya. Satu sisi Anda ingin keluar dari ta'awun alal itsmi wal udwan, tetapi sisi lain juga ada konsekuensi yang berat, diantaranya kena backlist, kemudian Anda juga tidak bisa bekerja lagi di situ. Tapi sekarang pertanyaannya, boleh nggak bekerja kepada orang kafir? Itu dulu. Sebenarnya secara hukum muamalah Islam tidak ada masalah bekerja dengan orang kafir, hanya sebatas urusan dunia, tidak lebih dan kurang. Tetapi kalau sudah menyangkut urusan akhirat, seperti tadi ya yang Anda tanyakan, Anda harus mengantar ke gereja, ya, mengantar ke tempat-tempat ibadah mereka, Anda pun harus nunggu di situ. Ini yang jadi masalah. Ada hadis Nabi SAW, walaupun hadis ini dilemahkan oleh para ulama, tapi secara makna sahih. Ya, Rasul mengatakan, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin, walau bisyatri kalimatin. Kemudian kata Nabi SAW, ka'anna syarikan fiha fi nafsil kitab ujratul amalil ladhi yata'allaq bil maksiyati haramun wa tasadduq bihi minha la yajuz. Di sini mengatakan, barang siapa yang menolong kemaksiatan walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka ia telah terlibat dalam kemaksiatan tersebut. Man a'ana ala maksiatin walau bisyitri kalimatin ka'anna syarikan fiha. Seperti dia masuk dalam maksiat itu. Hadis ini sebagian ulama mengatakan memang tidak sahih, hadis ini lemah. Ya, hadis ini bahkan dikatakan laisa bihadis, ya, bukan hadis katanya. Tetapi kata ulama, lakin maknahu sahih. Tapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Karena ada hadis Nabi SAW yang sahih yang mengatakan, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, falahu ajru wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurim syai'a, wa man dalla ala syarrin, barang siapa yang menunjukkan manusia kepada dhalalatin, kepada kesesatan ataupun kepada keburukan, maka dia akan dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Mungkin ada kemiripan sedikit makna hadis yang sahih ini dengan hadis yang dikritik para ulama tadi. Tetapi intinya bahwa ketika Anda mengantar orang ke tempat ibadah mereka, sementara juga Anda seorang muslim dan dia juga orang kafir, maka ulama-ulama Syafi'i mengatakan haram, hukumnya tidak boleh. Nggak boleh. Karena Anda sedang ta'awun alal itsmi wal udwan, sedang tolong-menolong di atas perbuatan perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, tidak boleh. Nggak boleh Anda mengantar ke tempat ibadah mereka, karena itu sudah masuk pada ritual. Mereka itu sedang beribadah, berbeda ibadahnya dengan kita, karena mereka meyakini bahwa ada Tuhan selain daripada Allah masalahnya. Arti yang mereka lakukan itu sangat menyimpang menurut kacamata kita Islam. Ya, seolah-olah Anda mengantarkan ke tempat orang yang sedang melakukan kesesatan, kan begitu. Maka tidak boleh. Itu secara hukum sebenarnya tidak boleh. Lalu yang kedua, Anda pun dipersulit ibadah di situ. Macam mana Anda ini mau dapat berkah hidupnya sementara bekerja, dipersulit pula ibadah Anda? Kan sulit tuh, gimana ceritanya? Kita ini bekerja untuk Allah, bekerja itu untuk mendapatkan pahala menghidupi keluarga. Tiba-tiba kemudian Anda bekerja, dipersulit pula ibadah di situ. Maka kalau saran saya gitu ya, man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan berikan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Kalau Anda bisa keluar dari situ dan mendapatkan, ya mungkin kurang dari situ gajinya atau fasilitasnya, tapi Anda bisa hidup dengan tenang, bisa ibadah, tidak ada hubung kait dengan ibadah-ibadahnya orang-orang kafir gitu kan. Saya kira itu lebih baik
hidup wara, zuhud dan begitu seterusnya gitu ya. Tapi kalau memang Anda ini ya ceritanya mungkin tadi harus bayar denda banyak, dari mana saya dapat duit dan begitu seterusnya, maka habiskan kontraknya, habis itu jangan dilanjut. Selesaikan kontraknya. Ya, selesaikan kontraknya. Kalau begitu habis selesai, dengan berusaha Anda mengingkari kemungkaran yang ada di situ, walaupun tidak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan, minimalnya dengan hati, ya. Kemudian selesai kontrak, sudah nggak usah di situ lagi. Cari tempat kerja lain yang lebih selamat, ya. Wallahu a'lam. Baik, saya kita akan bacakan untuk pertanyaan berikutnya yang berasal dari Abu Jihan di Batu Aji dengan pertanyaan, jam berapa Ustaz batasan untuk zikir pagi dan petang boleh dilakukan, Ustaz? Demikian. Ya, ini terjadi khilaf para ulama tentang waktu, ya, zikir pagi kapan dan juga zikir petang kapan. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jadi tentang zikir pagi ini ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa dimulai zikir pagi itu semua bicara soal waktu syuruk, ya. Semua bicara soal waktu syuruk, artinya dimulai dari terbitnya matahari sampai 1 tombak. Ya, terbitnya matahari sampai 1 tombak. Kemudian sampai ada yang mengatakan sampai matahari tenggelam. Jadi dimulai dari terbit matahari, kemudian sampai waktu terbenam matahari. Ini satu pendapat. Ya. Pendapat yang kedua, bukan, tetapi dimulai dari terbit fajar. Terbit fajar, kemudian sampai zawal. Zawal itu maksudnya sampai waktu zuhur. Itu disebut zawal. Zawal itu tergelincir ke arah barat dalam bahasa kitanya, tapi dalam bahasa Arab disebut zawal. Jadi mulai dari terbit fajar hingga waktu zawal, disitulah waktu zikir pagi. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat, ya, pendapat ini, karena ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, kemudian juga Lajnah Daimah yang ketika itu dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya, berpendapat ini yang banyak dipilih, dan ini juga pendapat Imam Syaukani rahimahullah ta'ala dalam Tuhfatu Dzakirin. Dia mengatakan bahwa waktu zikir pagi itu mulai dari terbit fajar sampai zawal, ya. Walaupun ada pendapat yang pertama, yang terakhir mulai terbit fajar sampai matahari terbit. Jadi lebih pendek lagi pendapat yang ketiga ini, dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Dan ini juga pendapat ulama salaf, diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wallahu alam, saya lebih cenderung kepada bahwa doa ataupun zikir pagi itu dimulai dari terbit fajar sampai waktu zawal. Artinya kan terbentang lama tuh, ya, dari mulai pagi sampai zuhur gitu, ya. Adapun waktu petang, ini pun terjadi persoalan juga, kapan, ya, zikir petang itu dimulai. Pendapat yang pertama ada yang mengatakan dari zawal. Zawal itu artinya dari zuhur, ya, dari zuhur ketika matahari tergelincir ke arah barat sampai matahari tenggelam. Itu disebut zikir petang waktunya. Ini satu pendapat. Kemudian pendapat yang kedua, dari asar sampai maghrib. Dari asar sampai maghrib, ini pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, mengatakan bahwa zikir petang itu dimulai dari asar sampai maghrib. Kemudian pendapat yang ketiga dimulai dari waktu zuhur, zawal, sampai tengah malam. Wah, ini agak lama lagi, ya, dari zuhur sampai tengah malam. Dan ini juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, yang dinukilkan oleh Ibnu Al-Allan dalam kitabnya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Kemudian pendapat yang keempat dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar, ya. Ini juga ada ulama yang mengatakan ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang mazhab Syafi'i. Tapi Allah alam, saya cenderung kepada pendapat yang pertama. Jadi zikir petang itu sudah bisa dipakai di waktu zawal, artinya zuhur, ya, sampai kemudian matahari tenggelam dan munculnya awal malam. Dan ini juga yang difatwakan oleh Lajnah Daimah dan juga pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam.
Baik, kita akan bacakan dengan pertanyaan yang berikutnya dari Umu Deva di Bandung. Dengan pertanyaan, saya mau nanya tentang anak yatim, Ustaz. Kenapa saya sering mendengar kalau memberi santunan ke anak yatim yang masih kecil, ia bisa dihitung dari usia 0 sampai 12 tahun, dan di atas 12 tahun tidak lagi dihitung sebagai anak yatim. Demikian, Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sebenarnya pemahaman itu keliru, salah ya. Memang ada hadis yang mengatakanlah aitama ba'dal bulugh, tidak dikatakan anak yatim sampai dia balik. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama ya, dengan berbagai macam redaksinya, sehingga kemudian kalaupun hadis ini sahih kata para ulama, maksudnya adalah la aitama ba'dal bulugh, tidak ada anak yatim setelah balik, artinya berpindah dari anak-anak menjadi balik. Jadi muamalahnya berbeda ketika kita bermuamalah dengan anak yatim di usia sebelum balik dengan setelah balik. Kenapa? Ada ayat dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa, ya, dalam surah An-Nisa ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkan kepada mereka hartanya dan jangan kamu memakannya. Ya, artinya harta anak yatim berlebihan. Ya, karena maksudnya batas kepatutan seperti apa. Ayat ini menunjukkan bahwa sebenarnya mengkafil anak yatim itu bukan dibatasi dengan balik, tidak. Jadi bukan dibatasi karena sudah balik kemudian tidak dianggap anak yatim lagi, tidak. Tetap dia dianggap anak yatim. Karena kalau terhenti sampai balik, berapa banyak anak yatim yang setelah balik pun tidak mampu mereka. Tidak mampu mencari harta, tidak mampu mencari makanan sendiri, gitu kan. Makanya Al-Qadhi Iyad menyebutkan dalam kitabnya Ikmal Al-Muallim, mengambil pendapat Imam Malik, ya. Beliau mengatakan wakafatul ulama ila anna yutmal yatim la yukhrijuhu mujarradul bulughi wala ulu sinni. Kata beliau, kafatul ulama, kebanyakan para ulama berpendapat anna yutmal yatim, bahwa seseorang itu masih dikategorikan yatim itu tidak bisa keluar hanya karena mujarrad al-bulugh, hanya karena dia sudah balik, tidak. Ya, ataupun karena sudah tua usianya, tidak, gitu ya. Akan tetapi katanya sampai dia memiliki ar-rusydu. Jadi sampai bukan hanya sekedar balik saja, tetapi juga ada ar-rusydu. Rusydu itu mampu untuk berpikir, mampu cari harta, mampu untuk menghidupi dirinya, dan begitu seterusnya. Dan juga Imam Nawawi menyebutkan dalam Syarah Sahih Muslim, mengambil dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan jumhurul ulama, di mana Imam Nawawi mengatakan anna hukmal yatim la yanqati'u bi mujarradil bulughi wala bi uluwi sinni, bahwa hukum yatim itu tidak terputus hanya karena sudah balik atau karena sudah tua, tidak. Ya, tetapi sampai nampak ar-rusydu, kebijaksanaan yang tampak dari anak itu. Umpamanya anak usia 15 tahun, laki-laki kan sudah balik, atau perempuan sudah balik di usia 9 tahun. Ya. Tetapi masih belum mampu memegang harta dia. Umpamanya dia punya warisan dari orang tuanya, kita yang pegang warisannya. Ya tidak mungkin lah, karena dia sudah tidak yatim lagi, sudah balik, dan kita kasih hartanya, nanti jadi hura-hura kan itu. Sampai dia bisa kemudian melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan hidupnya. Mungkin dia cerdas dengan harta itu, dia tidak akan sembarang untuk berpoya-poya, untuk maksiat dan yang lainnya. Sampai punya akal, ya, sampai punya otak, sehingga dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi sekali lagi istilah yang Anda tanyakan ini tidak benar. Apalagi tadi di usia 12 tahun, itu kan 12 tahun kalau laki-laki kan belum balik tuh. Laki-laki itu balik di usia 15 tahun. Kalau perempuan bolehlah karena di usia 9 tahun gitu ya, kalau memang mengikuti usia. Walaupun ciri-ciri balik terkadang
bukan hanya sekedar di usia, kadang-kadang di mimpi basah atau dia sudah keluar darah haid walaupun belum sampai 9 tahun, umpamanya 7 tahun perempuan udah keluar darah haid, udah dianggap balik kan gitu. Ya, dan laki-laki kalaupun belum di usia 15 tahun tapi sudah mimpi basah sudah dianggap balik gitu. Anggaplah kita mengacu kepada usia. Perempuan 9, laki-laki 15 umpamanya kan. Walaupun sudah di atas itu, maka kalau memang dia masih susah ya, maka tetap kewajiban kita masih dianggap mengkafil anak yatim. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa sebenarnya ketika kita sudah memberikan kafilan anak yatim di usia sudah balik, kemudian di atas balik, berarti sudah berpindah istilahnya. Ada juga ulama yang mengatakan berpindah istilah. Yang tadinya mengkafil anak yatim, boleh jadi mungkin karena dia sudah balik dan sudah tidak yatim lagi, hanya berpindah status menjadi miskin, berarti membantu fakir miskin. Tapi kewajiban Anda memberikan kebaikan kepada anak yatim sudah mendapatkan pahala kafil. Sebagaimana Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Aku dengan anak yatim itu seperti ini. Kemudian Rasul menyebutkan, mengisyaratkan dengan 2 jari tengah dan juga telunjuk, seperti ini di sorga. Nah, kapan itu mengkafil? Apakah sampai besar? Ada sebenarnya lama, ya sampai usia balik. Berarti ketika anak itu sudah usia balik, Anda sudah mengkafil, dapat pahala kafil. Kalau Anda mau melanjutkan dari setelah itu, umpamanya dari 15 tahun ke 16, berarti statusnya bukan mengkafil anak yatim lagi, sudah membantu fakir miskin. Ya, jadi beralih status dari yatim ke miskin. Kalau memang dia susah. Ada juga yang ulama yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam.